Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Nurul Wahida SPD. Saya bekerja di SD Negeri 1 Ngaringan, Kabupaten Grobogan, sekaligus sebagai salah satu mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta. Berikut kartu uji kinerja saya. Pada uji kinerja saya dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 di SD Negeri 1 Ngaringan, Kabupaten Grobogan. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran tema 2 subtema 1 pembelajaran 3 kelas 6 SD Negeri 1 Ngaringan, Kabupaten Grobogan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, sudah sarapan semua? Sudah, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, tolong pimpin berdoa dulu, Sabil. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Anak-anak jangan lupa absensi ya di grup yang Ibu bagikan tadi ya. Ya, sudah kan? Sudah, Bu. Sudah. Sudah ngisi ya, bagus. Jangan lupa ya anak-anak, tetap patuhi Protokol kesehatan. kesehatan dengan mematuhi 5M. Ayo menyanyi bersama anak-anak. Itu. Tujuh belas. Terima kasih anak-anak sudah menyanyi bersama. Anak-anak, kalian sudah masih ingat toh pembelajaran kemarin tentang tumbuhan dan cara menyesuaikan di tepuk punokawan. Tepuk punokawan sudah bisa apa belum? Hafal. Sudah? Ayo bersama-sama ya. 1, 2, 3. Di asem-asem mar, di
Sigar di PP Cilubagong. 1, 2, 3. Teman di SMS Lemar di sigar-sigarek Cilubagong. Ya, pinter kali anak ya, bagus sekali. Anak-anak, kita hari ini akan mempelajari tentang tema 2 persamaan dan perbedaan, subtema 1 rukun dalam perbedaan, pembelajaran 3 kelas 6 ya. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu siswa dapat menguraikan tentang tumbuhan dan habitatnya, bisa membuat laporan tentang tumbuhan dan habitatnya, serta membuat pikiran kaitan dengan informasi dari teks bacaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Mau menerima pelajaran anak-anak? Siap? Siap. Ya, Bu. Tolong ya diperhatikan ya. Izin share screen. Tolong baca Ilul. Tolong baca Ilul. Pohon bambu mempunyai ciri khusus, yaitu mempunyai bulu-bulu halus yang tajam. Bulu yang tajam terdapat pada batang. Bulu tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan gatal. Tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan yang hidup pada tempat atau daerah tertentu. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis. Hidrofit, tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Akarnya berada di air, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Daunnya muncul ke permukaan air. Ya, dibaca Aura yang higrofit. Saya, Bu. Ya. Tumbuhan higrofit tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tumbuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batang pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Xerophyt, tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, dan bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air, akar panjang. Sudah paham anak-anak tadi yang dibaca oleh Ibu? Paham. Paham, Bu. Ini apa anak-anak? Apa ini? Kangkung. Kangkung, Bu. Kangkung termasuk ke dalam Bu. namanya. Ya, termasuk tumbuhan apa? Hidrofit. 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 Ya, ini tempatnya di mana? Tempat tumbuhnya di mana? Di lingkungan perairan. Tumbuhnya di darat.
darat. Di lingkungan perairan anak-anak itu. Kalau ini apa namanya? Ini apa? Tanaman pakis. Ya, bagus. Termasuk tumbuhan apa anak-anak? Higrofit. Higrofit. Higrofit itu tempatnya di tempat Daerah yang hidupnya di daerah yang lembab. Daerah yang lembab. pinter. Ya, pinter sekali. Terus yang ini namanya apa? Lidah buaya. Lidah buaya. Ya, termasuk tanaman apa? Namanya apa? Tumbuhan apa? Serofit. Seraf hidupnya? Tempat hidupnya di mana? Pada tempat yang kering. Ya, pinter semua anak-anak. Terima kasih. Ya, terima kasih kalian sudah memahami ya. Terima kasih. Mau ditanyakan dari pembelajaran pagi ini tentang tumbuhan habitatnya? Enggak, Bu. Sebelum masuk ke soal, tolong dibagi kelompok ya anak-anak. Langsung ya. Nanti Firly sama Muna, Sabil sama Inu nanti Mbak Firly. ya nggak apa-apa ya, nanti perwakilan kelompok nanti menyebutkan ya. Saya sama Mbak Izin ya. Mungkin siapa mau membaca hasil dari perwakilan kelompok? Saya, Bu. Ayo sih. Ya, Sabil tolong dibacakan. Cara tumbuhan menyesuaikan diri atau adaptasi. Tumbuhan hidrofit. Kangkung. Cara adaptasi hidup dengan menyesuaikan diri di lingkungan perairan. Tumbuhan higrofit. Ya. Tanaman pakis. Cara adaptasi hidup dengan menyesuaikan diri di daerah yang lembab. Tumbuhan xerofit. Buaya. Cara adaptasi hidup dengan menyesuaikan diri di tempat yang kering. Udah, Bu. Ya, bagus sekali kelompoknya Sabil ya. Terima kasih. Kelompoknya siapa lagi yang mau mempresentasikan? Itu tadi tumbuhan dan cara dan habitatnya tadi loh. Yang ada tumbuhan itu ya, Firly dibaca. Saya, Bu. Tumbuhan hidrofit. Nama Firly dulu aja, Firly dulu. Ya, Firly dulu. Bertahan hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan perairan. Tumbuhan hidrofit, nama tanaman paku. Cara adaptasi mampu bertahan hidup menyesuaikan diri pada daerah yang lembab. Tumbuhan xerofit, nama kaktus. Cara adaptasi hidup menyesuaikan diri pada tempat yang kering. Ya, bagus sekali. Terus kelompoknya Aura, yuk coba dibacakan. Tumbuhan hidrofit, nama cara adaptasi dengan lingkungan perairan. Tumbuhan higrofit, nama pakis, cara adaptasi pada daerah lembab. Tumbuhan xerofit, nama lidah buaya, cara adaptasi pada tempat yang kering. Ya, bagus. Pinter kelompoknya Aura, bagus sekali. Ya, coba kelompoknya Andin dibacakan yuk. Tumbuhan hidrofit, nama teratai kangkung, cara adaptasi dengan lingkungan perairan. Tumbuhan higrofit, nama tanaman paku pakis, cara adaptasi pada daerah lembab.
Tumbuhan hierofit, kaktus lidah buaya. Cara adaptasi pada tempat yang kering. Dia, Bos. Ya, bagusnya Andi juga pinter-pinter ya. Bagaimana anak-anak, masih ada yang mau ditanyakan dari materi tumbuhan dan habitatnya? Enggak, Bu. Lanjut, saya setelkan video dulu ya, diperhatikan. Di tangan Unek, Bu. Diperhatikan anak-anak. Yang apa, maka habitat dari ketika tumbuhan ini anak-anak ini ada teratai, ada ejek, ini adalah contoh tumbuhan hidroponik. Lalu apa yang dimaksud dengan hidroponik? Kata kunci berarti hidroponik itu adalah tumbuhan yang hidupnya di permukaan air. Dia di permukaan mata yang punya mata itu punya daun. Tujuannya apa? Untuk mempercepat penguapan. Yang ketiga, bata berongga sehingga bisa mengapung di air. Nah, sekarang yang kedua, hidrofil adalah tumbuhan tanah dan lumut. Lalu apa hidrofil itu? Hidrofil di sini kita punya ada hidro itu lemah. Nah, berarti hidrofil adalah tumbuhan yang hidup di dalam lembah. Bagaimana ciri-cirinya? Yang pertama, daunnya lebar dan tipis. Kemudian yang kedua, memiliki stomata sehingga proses penguapan airnya. Proklamasi kemerdekaan itu tanggal berapa? Tanggal 17 Agustus tahun 1445. Ya, lanjut ke materi berikutnya ya. Iya, Bu. Izin, tolong dibaca ini. Bil. Ya. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia memberi makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Sejak proklamasi kemerdekaan dibacakan, rakyat Indonesia memilih negara merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Tonggak sejarah tersebut tidak akan terjadi apabila tidak ada anak bangsa yang berani memproklamirkan kemerdekaan. Mereka adalah pejuang bangsa yang tidak boleh dilupakan. Berikut adalah para pejuang bangsa yang telah berjasa terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Insinyur Soekarno merupakan salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia. Berbagai negara berdaulat. Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970. Bung Karno menyusun konsep teks bersama Bung Hatta dan Mr. Ahmad Soebarjo. Ia kemudian menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia. Bersama Bung Hatta, Bung Karno membantu teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Muhammad Hatta atau Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat 12 Agustus 1902. Beliau wafat di Jakarta 14 Maret 1980 pada usia 77 tahun. Bung Hatta menyusun konsep teks
proklamasi bersama Bung Karno dan Mr. Ahmad Suwebarjo. Ia ikut menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno, Muhammad Hatta, dan Wakil Presiden pertama Indonesia. Selain itu, beliau adalah Bapak Koperasi Indonesia. Ahmad Subarjo merupakan golongan tua pada saat menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau dilahirkan tanggal 23 Maret 1897 di Karawang, Jawa Barat. Beliau aktif dalam perjuangan pergerakan nasional termasuk anggota PPKI serta terlibat dalam perumusan rancangan Undang-Undang Dasar. Ahmad Suwebarjo ikut menyusun konsep teks proklamasi kemerdekaan bersama Ir Soekarno. Sukarni Kartodiwirjo. Sukarni dilahirkan tanggal 14 Juli 1916 di Blitar, Jawa Timur. Beliau aktif sebagai anggota organisasi pemuda Angkatan Baroe Indonesia dan Gerakan Rakyat Baru yang bertujuan Indonesia Merdeka. Selama pendudukan Jepang, beliau bekerja di kantor berita Domai, Sandenbu, dan kantor pusat Seinendan. Beliau juga mengusulkan agar naskah proklamasi ditandatangani oleh Ir Soekarno dan HRS Muhammad Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia. Sudah paham kan anak-anak? Paham? Ya. Siapa yang mau presentasikan yuk? Tersalah, Bu. Nggak apa-apa, mencoba dulu. Sambil dulu nggak apa-apa yuk, dicoba yuk. Ya, Bu. Apa yang dilakukan Bung Hatta bersama Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945? Membacakan teks proklamasi. Mengapa dilakukannya membaca teks proklamasi? Untuk menjamin kemerdekaan Indonesia. Siapa yang mempersiapkan teks proklamasi Indonesia? Insinyur Soekarno dan Hatta dan juga Ahmad Suwebarjo. Di mana dilakukannya pembacaan teks proklamasi? Di depan rumah Pak Insinyur Soekarno di Jalan Timur nomor 56 Jakarta. Kapan dilakukannya pembacaan teks proklamasi? Pada tanggal 17 Agustus 1945. Bagaimana Pak Insinyur Soekarno membuat teks proklamasi kemerdekaan? Ditulis dengan tulisan tangan, lalu diketik oleh Kartodiwirjo. Ya, bagus, pintar sekali. Ayo kelompok yang lain, siapa yang mau mencoba mempresentasikan? Apa yang dimaksud proklamasi kemerdekaan? Proklamasi kemerdekaan adalah sebuah pernyataan bahwa Indonesia berhasil melepas diri dari penjajah. Mengapa? RS Hatta dijuluki Dwi Tunggal bersama Ir Soekarno karena beliau aktif dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Siapa yang dimaksud Fatmawati? Fatmawati adalah istri dari Ir Soekarno yang dilahirkan di Bengkulu pada tahun 1923. Dia juga yang menjahit bendera merah putih. Bagaimana Sayuti Melik berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia? Dia adalah orang yang mengetik teks proklamasi
atau menyempurnakan tulisan tangan dari I.R. Soekarno. Kapan I.R. Soekarno dilahirkan? Pada tanggal 6 Juni 1901 di Blitar. Di mana Laksana Muda Tadashi dilahirkan? Di Kagoshima, Jepang. Sudah, bagus sekali kelompoknya Aura, pinter. Makasih, Bu. Ya. Bagaimana anak-anak? Sudah paham tentang materi ini? Oh, paham, Bu. Kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini apa saja anak-anak? Mempelajari tentang apa saja? Mempelajari tentang tanaman. Tentang Tanaman dan habitatnya. COVID, Ya. Tadi mengenali tokoh-tokoh bangsa dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, bagus, pintar. Terus ada yang sulit nggak setelah mempelajari pembelajaran pada pagi hari ini? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Alhamdulillah. Bagaimana perasaan kalian mempelajari tentang pembelajaran pada pagi hari ini, anak-anak? Enggak ada perasaan, Bu. Bagaimana perasaannya? Perasaannya senang atau bagaimana? Baca ya, Bu. Senang. Ya, senang. Ya. Senang, alhamdulillah kalau begitu bisa ya. ketemu Ya, alhamdulillah kalian bahagia bisa bertatap maya dengan ibu guru ya. Tadi kelompok tergiat setelah mempresentasikan LKPD 1 dan 2, yaitu yang pertama kelompoknya Sabi lagi, tepuk tangan. Yang kedua kelompoknya Aura, ya tepuk tangan. Yang ketiga kelompoknya Kuna, ayo tepuk tangan. Tepuk tangan anak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Tindak lanjut dari pembelajaran. Ya. Tindak lanjut pembelajaran pada pagi hari ini setelah Ibu lihat tadi semuanya sudah tuntas anak-anak, nilainya di atas 80 semua. Alhamdulillah ya. Kalian hebat semua sehingga tidak ada yang remedi ya. Tidak ada yang remedi dan selanjutnya kalian sudah bisa mengerjakan tes pengayaan yang Ibu share nanti ya. Makasih. Jangan lupa ya anak-anak, besok kita mempelajari materi tentang menjaga kerukunan di lingkungan tempat tinggal ya. Ya, Bu. Sebelum kita tutup, ayo menyanyi bersama ya. Menyanyi bersama dulu. Ya, Bu. Lagu apa ini, Bu? Soleram. Soleram. Hai yang manis, anak manis, jangan lari cium, sayang lari cium, merah pipinya. Anak manis, jangan lari cium, sayang lari cium, merah pipinya. Sebelum kita tutup pembelajaran, jangan lupa patuhi 5M ya anak-anak. Apa itu 5M? Memakai masker, mencuci tangan,
menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi menjaga jarak, menghindari kerumunan. Ya, bagus. Sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, tolong diberdoa kembali Sabil yuk. Di tempat duduk, siap gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat siang. Bentar anak, terima kasih ya. Ya, selamat siang. Ya, selamat siang. Ayo kita ucapkan alhamdulillah bersama yuk anak-anak. Alhamdulillah. Demikian ya anak-anak, mohon maaf apabila Ibu ada kesalahan dalam perkataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.